Sekarang acara terakhir, tanya jawab. Mari kita tunduk kepala. Pendeta Billy pimpin untuk tanya jawab. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang yang menanya dengan jujur, dan kiranya Tuhan juga memberikan jawaban yang jujur, sehingga kami sendiri boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan dan cinta kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita menjawab pertanyaan langsung, tidak tunggu dan tidak banyak basa-basi. Silsilah Kristus dalam Injil adalah berdasarkan pada Yusuf. Padahal sebenarnya Yesus tidak terlahir dari genetika Yusuf. Bagaimanakah validasi terhadap pernyataan Kristus ada keturunan Daud? Melalui Yusuf, dia pilih Maria menjadi tunangan. Tetapi tunangan ini dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga ada campur tangan Tuhan Allah untuk kelahiran Yesus. Sehingga Maria pun tidak mungkin melahirkan Yesus orang laki-laki. Menurut genetika, Maria ada XX-nya, tidak ada XY-nya. Kecuali dia hubungan seks dengan seorang laki-laki, baru mungkin melahirkan orang yang jenisnya laki-laki. Dua-dua tidak mungkin. Maka Yesus Kristus bukan hasil perhubungan seks dilahirkan. Yesus lebih tidak hubungan dengan genetika dari Yusuf. Ini membuktikan Allah sendiri memakai kemungkinan rahim seorang wanita melahirkan seorang laki-laki yang bukan daripada karya ciptaan seperti orang lain. Tapi ini membuktikan Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia, sehingga dia pakai rahim wanita dan dilahirkan menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Allah menjadi manusia. Bagaimanakah kalau kita melihat daripada silsilah dari Injil Lukas? Dari Injil Lukas ada dua hal yang perlu kita katakan. Son of. Pertama, son of. Perkataan itu adalah melalui wanita yang namanya Maria, dan dia menikah dengan Yusuf. Tetapi Yesus dilahirkan oleh wanita ini. Sebenarnya di situ perbedaan adalah satu dari Yusuf, satu dari Maria. Sehingga Matius sama Lukas berbeda catatan silsilah. Kedua, di dalam istilah son of langsung loncat kepada atas. Yesus anak daripada ini. Yesus anak dari itu. Ini bukan anak itu, tapi Yesus langsung dari anak ini dan langsung dari anak itu. Dengan loncatan demikian, maka kalimat terakhir, Adam adalah anak Allah, ini tidak boleh diberi tafsiran Adam adalah kelahiran Allah. Karena Allah tidak melahirkan Adam, maka Yesus adalah anak Adam. Terakhir, Yesus adalah anak Allah. Dari di situ bukan Yesus dari Adam, Adam dilahirkan dari Allah, tapi Yesus anak Adam dan Yesus anak Allah sendiri yang menjadi anak manusia. Itu caranya. Kedua, bagaimana kita menilai atau mengetahui bahwa apa yang dikatakan seorang nabi adalah benar dan benar-benar dari Allah. Nabi yang benar-benar dapat Tuhan yang menyatakan kebenaran dan benar-benar terjadi, yang dikatakan itu akan benar-benar sungguh-sungguh terlaksana. Ini melalui sejarah. Yang dikatakan Nabi kalau tidak jadi, khususnya mengkaitkan waktu. Kalau Nabi mengatakan besok sore Stephen Tong ditabrak oleh mobil, kalimat itu sudah keluar menyangkut waktu besok, menyangkut orang Stephen, menyangkut cara mati tabrak mobil. Besok pagi saya tidak ditabrak mobil, besok lusa juga tidak ditabrak. Sampai 10 tahun saya mati wajar tidak tertabrak. Berarti yang menubuat itu nabi palsu. Kalau yang dinubuatkan oleh seorang nabi tidak pernah terjadi, sebaliknya, maka di dalam kitab Ulangan Tuhan mengatakan, jangan takut nabi itu, engkau harus berani membunuhnya dengan melempar batu supaya dia mati dilihat oleh semua saksi.
Alkitab begitu benci kepada orang-orang yang mencuri nama Allah, memalsukan nama Tuhan, lalu membicarakan kata-kata demi Allah, demi nubuat dari Allah. Tuhan sangat membenci nabi yang palsu itu. Sehingga di dalam Alkitab ada seorang nabi asli, setelah membuktikan nabi palsu, dia di dalam satu hari membunuh 400 orang. Tuhan membiarkan. Siapa nabi yang membunuh nabi palsu 400 orang? Siapa? Elias. Hari itu mestinya dia membunuh lagi 600 nabi palsu, 1000 yang harus mati. Tetapi Elias sudah bunuh 400. Dia pikir, pertimbangkan, jangan terlalu berani, karena yang mempunyai kuasa politik itu bukan Ahab, tetapi nyonyanya Yezebel. Sehingga berhenti sampai sini sudah bisa membuat mereka bertobat. Ini kelemahan Elias. Saudara tahu tidak, setelah Elias membunuh nabi daripada Ahab dan tidak membunuh nabi Yezebel, itu sesudah itu hampir tidak ada pekerjaan Tuhan yang besar lagi melalui dia. Karya dia berhenti di situ. Sesudahnya ada 2 kali Tuhan menyatakan penyertaan dia, tapi membunuh, bukan menyelamatkan. Ada 50 orang dari Ahab datang kepada, jikalau engkau orang dari Tuhan, maka kiranya Tuhan langsung turunkan api membakar habis. Elias dipakai Tuhan, tapi tidak lagi skala seperti dulu. Yesus loved the word of God. Jesus is the word of God, and God, the Trinity, created all things through the Son, word. So what is the simple meaning of the word of God? Is it the creator or the creation? Yesus is the word of God, not created. Tak pernah Alkitab mengatakan satu kali firman Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada. Firman Tuhan keluar dari Tuhan. Firman Tuhan satu utara daripada kehendak Tuhan. The word of God manifests the will of God, and the power of God, the Spirit of God accomplish the will of God. Jadi Allah menyatakan, mengutarakan kemauannya melalui firman. Allah menggenapi kemauan dan firman-Nya melalui Roh Kudus. Jadi the word of God expresses the will of God. The Spirit of God accomplishes what have been spoken in the word of God. Ini 2. Tapi baik yang keluar dari Allah itu firman, tidak dikatakan dia dicipta. Yang menggenapi itu Roh Kudus, juga tidak pernah mengatakan dia dicipta. Karena Allah, firman dan Spirit semua adalah sang pencipta. The word of God spoken out from the breathing of God. The breathing is not created. The word spoken is not created. The one who created is not the one who created His word, because His word is His manifestation. His Spirit is His life Himself. Jadi anak Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus bukan dicipta. Lalu firman ada melalui anak, kuasa melalui Roh Kudus. Ini semua tidak dicipta. Bagaimana pengaruh 3 jabatan ini dalam aktivitas atau pekerjaan sehari-hari mandat budaya? Kalau jelas berpengaruh, apakah yang membedakan orang Kristen dengan orang lain yang juga seperti melakukan jabatan ini? Nyatanya yang banyak kerjanya kadang bukan orang Kristen secara khusus dalam menjalankan ketiga jabatan ini di dunia, seperti akan terus dibenturkan dengan dunia ini sehingga kita dapat dibenci seperti tertulis di Alkitab. Kalau demikian, bagaimana kalau orang Kristen dapat berpengaruh dan baik atau dibenci demikian? Pertanyaan cukup panjang. Yang saya tangkap, melakukan kebudayaan itu ada hubungan daripada 3 jabatan, yaitu firman sebagai nabi, lalu penebusan sebagai keselamatan dan Injil, lalu satu lagi yaitu raja, penguasaan. Saya kira di dalam kebudayaan banyak hal yang campur. Tuhan memberikan bakat kepada komponis Kristen, Tuhan juga memberikan bakat kepada yang bukan komponis Kristen. Dan komponis Kristen bisa membuat lagu yang indah sekali, yang tidak Kristen juga bisa menciptakan lagu yang indah sekali. Bedanya apa? Khususnya di dalam musik, di dalam seni, khususnya adalah takut kepada Tuhan,
dan tempatnya firman di dalam karya. Jikalau musik-musik yang kelihatan indah musiknya, tapi tidak firman di dalamnya, itu tidak bisa disebut sebagai sacred music. Seperti salah satu lagu yang bagus sekali, indah musiknya, Karina Burana. Karina Burana ditulis oleh seorang Jerman namanya Karl Orff, tapi tidak firman di dalamnya. Ada kalimat-kalimat yang mirip menghujat Tuhan di dalamnya. Itu sebab meskipun musik hebat sekali dan ada orang Jerman mau mementaskan Karina Burana di ASC, saya tidak mau pinjamkan gedung ini meskipun mereka bisa bayar penuh, karena kita bukan pengemis. Tidak perlu orang menolong Tuhan. Kita lebih baik makan tidak cukup, miskin, mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan daripada minta uang orang kafir yang permalukan nama Tuhan. Saudara melihat semua pilar di luar gereja ini berbentuk ionis yang bundar melingkar, lalu pilar di bawah seperti kitab suci yang bersifat satu buku yang terbalik ini, baru tiang di atasnya. Ini gedung dibentuk supaya mengingatkan kitab dari Tuhan. Firman turunkan anugerah kepada kita, sehingga bentuk pilarnya bentuk ionis. Ionis tidak diartikan oleh orang Greka adalah kitab yang turun, tapi saya memakai lambang itu untuk makna gereja ini. Tapi semua tiang yang berada di aula Simfonia adalah berbentuk bukan buku yang turun dari atas, seperti pujian yang dari bawah ke atas, mekarnya daripada daun, mekarnya daripada bunga yang menuju ke atas. Di situ praising is to God, revelation is from God. Itu saya lambangkan. Gedung ini adalah gedung yang paling banyak bicara melalui simbol, melalui kalimat-kalimat di dalam semua benda, semua untuk melambangkan firman kepada kita. Oke, saudara-saudara, mengenai pertanyaan ini masih tidak terlalu jelas apa yang kau mau katakan. Maka Yesus adalah Raja bagi semua budayawan. Biar kita memuliakan Tuhan di tempat yang tertinggi, kembalikan kemuliaan kepada hanya Dia yang adalah Raja. Dan Yesus adalah Imam. Kita memakai konsep penebusan untuk membicarakan, interpretasikan anugerah Tuhan melalui musik dan sebagainya. Yesus adalah Nabi, firman Tuhan dimasukkan ke dalam budaya. Ini tiga. Jikalau menjadi nabi adalah menjadi wakil Allah untuk berbicara kepada manusia, dan dia akan berbicara sejauh apa yang Allah menyatakan kepada manusia. Mengapa murid Yesus disebut rasul dan bukan nabi? Bahkan Petrus mendapatkan ikram dari Allah sebagai contoh tentang hewan dan haram dan tidak haram. Tetapi mengapa tidak disebut sebagai nabi? Nabi mempunyai tugas 4. Pertama, bicarakan munculnya Yesus di dalam sejarah. Kedua, bicara dengan sifat ilahi yang adil dan kasih, yang rahmat dan yang bijaksana, yang kebenaran dan yang penuh dengan hukuman untuk sekarang bangsa. Ketiga, membicarakan dan nasib orang Yahudi dan pimpinan Tuhan kepada bangsa itu. Keempat, membicarakan hal yang sepele-pele. Ada orang yang akan mati berapa hari, ada hujan akan turun atau tidak, dan sebagainya. 4 hal ini yang paling penting. Kristus. Mengenai Kristus 2 macam. Kali pertama dia datang menyelamatkan, kali kedua dia datang menghakimi. Sekarang sifat Nabi masih berfungsi tapi tidak berjabatan. Sehingga untuk Yesus datang ke dunia kali pertama, Tuhan Yesus sendiri berkata, Nabi bernubuat berhenti pada Yohanes Pembaptis. Berarti tidak ada lagi Nabi membicarakan tentang kristologi, Kristus akan datang, kecuali dia akan datang kembali. Ini satu-satunya nubuat yang belum tergenap. Lalu sesudah itu mengenai Israel akan dihukum, Babylon akan ditumpaskan, Mesir akan dibuang. Tidak ada lagi nabi itu. Sehingga perjanjian baru tidak ada lagi nabi mengenai sifat ilahi yang menghakimi dunia. Kebanyakan adalah mengatakan Yesus akan datang kembali. Kira-kira 30% dari ayat-ayat perjanjian baru bernubuat tentang kedatangan Kristus dan hal-hal yang mengkaitkannya.
Yang lain tidak bicara lagi, karena bicara tentang Yesus akan datang dunia sudah berhenti. Sehingga pada perjanjian lama Nabi bicarakan tentang yang akan datang. Perjanjian baru Rasul membicarakan yang sudah pernah datang. Jadi Kristus menjadi pemisah. Sebelum ini Nabi, sesudah ini Rasul. Sebelum itu Nabi bicara Yesus akan datang, karena Yesus belum datang. Setelah Yesus datang, Rasul bicara Yesus yang pernah datang, karena sudah lewat. Jadi satu untuk hari depan, satu untuk yang sudah lampau. Nabi bicara yang belum datang semua. Rasul menjelaskan yang sudah datang. Nabi perjanjian lama, Rasul perjanjian baru. Nabi dan Rasul menjadi firman Tuhan yang diutus bicara, yang menjelaskan yang sudah dibicara. Dua ini, satu ke depan, satu ke belakang, berarti Tuhan yang Maha Kuasa menguasai sejarah. Kirim Nabi untuk bicarakan Yesus yang akan datang. Nah, kirim Rasul menjelaskan yang sudah datang. Firman Tuhan yang akan dan yang sudah. Ini membentuk perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut firman Tuhan, kitab suci seutuhnya. Ini menjadi fondasi gereja. Maka di dalam Alkitab, khususnya Efesus pasal 4:11, Tuhan menurunkan para rasul, para nabi, para penginjil, para guru dan para gembala. 5 jabatan ini, 2 sudah lewat, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, menjadi fondasi segala zaman, semua gereja. Lalu penginjil untuk memberitakan firman Tuhan, membawa orang menjadi orang Kristen. Lalu sesudah itu pengajaran, mendidik mereka dengan doktrin teologi seperti hari ini. Dan yang terakhir menggembala, seperti sang pendeta membesuk, memberi counseling dan sebagainya. Ini 3 jabatan yang setiap zaman ada. Itu berada terus sampai Yesus datang. Tapi juga jabatan yang tidak ulang lagi. Sekarang tidak ada rasul, sekarang tidak ada nabi. Ada gereja-gereja yang memanggil pendetanya nabi, itu omong kosong. Memanggil pendetanya rasul, itu omong kosong. Karena istilah nabi penyambung lidah firman Tuhan. Kitab suci sudah genap diwahyukan, sudah tidak ada nabi lagi. Perjanjian baru, Injil dikabarkan ke seluruh dunia dan setiap zaman, tidak perlu ada rasul baru lagi. Sehingga nabi dan rasul 2 jabatan yang sudah berhenti. Tetapi gereja setiap zaman ada 3 jabatan, yaitu pertama pekabaran Injil, kedua pengajar untuk doktrin, ketiga yaitu penggembala untuk domba-domba Allah. Itu setiap zaman ada. Sehingga gereja sekarang ada nabi. Jawab. Ada rasul? Tidak ada, karena sudah ada kitab suci. Jadi sudah tidak ada. Gereja sekarang ada penginjil? Ada. Ada guru Injil? Ada guru doktrin? Ada. Ada penggembala? Ada. Sehingga setiap gereja boleh ada pekabar Injil, boleh ada guru, boleh ada pendeta, tapi tidak perlu rasul sama nabi lagi. Apakah saat ini masih ada nabi? Bagaimana kita meresponi jika seorang mengaku bahwa diri ada nabi? Bilang sama dia, terima kasih atas omong kosongmu, gitu aja. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani? Baik bagaimana pengkhotbah ataupun lainnya, sama halnya dengan nabi. Tuhan memanggil dia untuk menjadi pekabaran kebenaran. Apa ke gereja yang kita alami saat ini dipanggil Tuhan? Saya dipanggil Tuhan tidak menjadi nabi, karena saya tahu nabi sudah berhenti. Saya menjadi hamba Tuhan, saya bukan rasul, karena mengetahui kitab suci bilang sudah tidak ada lagi. Maka saya menjadi pekabar Injil, saya rela. Saya menjadi pengajar, saya rela. Saya menjadi gembala, saya rela. Itulah Stephen Tong sejak umur 20 lebih berjabat 3. Saya mengabari Injil kemana-mana, dan saya pulang ke gereja menjadi pendeta. Lalu saya mengajar di kelas di sekolah teologi. 3 macam fungsi saya lakukan sebagai hamba Tuhan. Itu akhirnya saya menjadi hamba Tuhan yang sangat kuat. Orang yang suka mengabari Injil, tidak mengajar teologi, ajarannya tidak kuat. Orang yang suka mengajar teologi, tidak mengabari Injil, agamanya statis. Dan orang yang dua-dua kerjakan tapi tidak menggembala,
dia menyendiri, akhirnya tidak menjadi pertolongan bagi orang Kristen. Tiga-tiga harus dilakukan. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan kita dipredestinasikan untuk diselamatkan. Mengapa Tuhan masih harus berdoa untuk kita? Apakah kuasa penebusan itu tidak cukup? Saudara-saudara, engkau sudah nikah? Sudah. Masih bicara sama nyonya-nyonya I love you? Sudah nikah belum? Belum ya? Ini yang belum suara teras, berarti dia lagi cari jodoh. Saudara-saudara, engkau yang belum pernah nikah, lalu engkau jatuh cinta sama satu orang, engkau perlu mengatakan I love you, tapi jangan keras-keras ya. Itu biar dia sendiri dengar sudah cukup. Sungkan kalau semua dengar. Nah saudara-saudara, lalu setelah dia nikah sama dia, bilang sudah nikah, tidak usah ngomong lagi. Pokoknya surat nikah sudah, buktikan aku suamimu. Cerewet, diam, sudah. Masih perlu mengatakan I love you? Perlu tidak? Loh, yang belum nikah kau tahu ya? Perlu tidak? Perlu. Karena pernikahan itu upacara semua. Cinta itu hidup sehari-hari. Karena engkau mau hidup sehari-hari yang mengalami cinta, maka engkau mengatakan I love you. Tetapi karena membuktikan I love you sungguh-sungguh, ada upacara untuk mengkonfirmasikan. Sesudah selesai bilang, sudah nikah toh ya? Sudah toh? Oke, mulai hari tidak cinta lagi. Tidak usah ngomong lagi I love you. Dia bilang, waduh kalau gini saya sangat menyesal nikah. Lebih baik terus ngasih, tidak usah nikah. Lebih baik daripada sudah nikah dan mengasihi lagi. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mempredestinasikan kita, tapi dia mau terus mendoakan kita. Karena tahu kita lemah, kita perlu kekuatan tambahan setiap hari untuk kuat. Sekarang saya tanya, gedung ini sebelum jadi ada di mana? Susah jawab ya. Gedung ini sebelum jadi ada di mana? Di dalam kehendak Allah kan? Betul nggak? Kalau bukan Tuhan yang menghendaki, tidak ada gedung ini kan? Gedung ini sebelum ada di mana? Di dalam rencana arsitek kan? Arsitek yang menentukan berapa meter tingginya, berapa panjang lebarnya, berapa besar ruangannya, pakai bahan semua direncanakan. Nah engkau mengatakan sudah direncanakan, ya sudah, tidak usah dibangun, toh sudah direncanakan. Itu orang kendeng. Sudah direncanakan, harus dilaksanakan semua. Tuhan tahu dia mau menyelamatkan saya, iya. Tuhan mentakdirkan predestinasi saya diselamatkan, iya. Lalu kenapa mengabari Injil? Mengabari Injil adalah langkah-langkah mewujudkan apa yang dipredestinasikan. Ngerti? Jadi sudah ditetapkan, penetap itu tidak berhenti pada kertas, sekarang dikerjakan. Maka Tuhan tetap mendoakan kita, tetap mengirim orang mengabari Injil, supaya apa yang dikehendaki di dalam rencana yang asli terlaksana di dalam dunia wujud, yaitu konkretnya dijalankan. Mengapa Yesus dinubuatkan mengendarai seekor keledai dan bukan kuda atau kereta? Bukankah dia itu raja? Pertanyaan kok bodohnya kayak begini. Semua orang tahu itu raja pakai kuda, tapi Alkitab mengatakan dia pakai keledai. Ini raja damai. Kuda disediakan untuk perang, keledai tidak bisa perang. Kalau raja pakai keledai lalu perang, pasti kalah. Dikejar keledai pelan-pelan jalannya, matilah. Maka mesti kuda. Tapi Yesus Kristus belum pernah naik kuda satu kali waktu dia hidup. Engkau yang pernah naik kuda ya, sudah lebih hebat dari Yesus waktu dia hidup. Yesus 33 tahun setengah cuma naik satu kali keledai. Karena apa? Dia melepaskan hak sebagai raja. Dia menjadi raja damai. Naik keledai pelan-pelan masuk kota Yerusalem, menjalankan nubuat yang dikatakan tentang dia ada raja damai. Mengapa
Tuhan Yesus harus mengutus nabi tapi tidak langsung bicara kepada manusia tentang firman sekaligus apa saja yang Tuhan ingin sampaikan, supaya manusia ada kerjaannya. Kalau tidak ada semua nganggur ya. Saudara-saudara, Tuhan bisa kerjakan semua di dalam satu hari, seorang diri dengan satu kalimat. Karena dia mengatakan adalah segala sesuatu, langsung bintang di langit semua jadi kok. Bagi Yesus Kristus mengerjakan segala sesuatu di dalam satu detik gampang. Tidak usah bagi kita, tapi dia mau kita berbagian. Kalau Tuhan mau ciptakan umat manusia satu detik semua muncul gampang, tapi dia mau setiap anak perempuan mengalami bunting 9 bulan, susah-susah memelihara bayi, itu melahirkan dengan sakit sekali, baru mencintai anak-anak. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia melalui kuasa serentak dengan kekuatan bijaksana yang seorang diri. Dia membagi-bagi tugas, sehingga setiap perempuan sebelum melahirkan anak belum pernah mempunyai pengalaman melahirkan, tapi melalui pengalaman sendiri lalu mulai mencinta anak, mulai melayani anak. Itu caranya Tuhan membagi tugas kepada manusia. Tidak semua orang yang masuk sekolah tinggi sebenarnya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kalimat ini betul dibalikkan. Berarti sebagian orang dipanggil Tuhan tidak semuanya masuk sekolah teologi. Mungkin termasuk kamu. Apa yang menjadi tanda seorang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan? Bukan karena dia masuk sekolah teologi, karena dia tidak bisa melarikan daripada kehendak Tuhan mengabarkan Injil. Itu sebab kalau engkau dipanggil tapi tidak mau taat, maka Tuhan bikin engkau tidak ada sejahtera. Tidak bisa tidur enak sampai malam, tidak bisa hidup tenang terus menerus sampai engkau taat kepada Tuhan, masuk ke sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan, lalu baru engkau bisa tenang hidup di dalam dunia. Kristus sebagai Raja, maka kita adalah prajurit. Nah tentu mungkin engkau pembantu atau congosnya saja. Kristus sebagai Raja, maka kita adalah prajuritnya yang terlebih dalam spiritual war. Bagaimana dengan Kristus sebagai Nabi dan Imam? Apakah implikasi praktisnya dalam hidup kita sebagai orang percaya? Terima kasih. Saya tadi katakan, kalau saya percaya Kristus adalah Raja, karena dia Raja, maka implikasinya saya adalah harus menjadikan dia Tuanku, pemilikku, menjalankan perintah dan kehendaknya utus untuk mentaklukkan aku yang mengabdi kepada dia. The Lord is my king, I am his servant. Bukan saya adalah anak raja untuk merajalela, bukan itu. The Lord is my priest, maka saya adalah orang menerima keselamatan yang sudah dikenapinya. The Lord is the prophet, maka saya mendengar firman daripada Tuhan kepada kita. Selalu menaruh diri di tempat yang berelasi kepada Tuhan sebagai orang yang mau melayani, orang yang rendah, orang yang mau berbakti kepada Tuhan. Bukan menempatkan diri di tempat sombong, kaya, lalu mentaklukkan orang lain. Itu semua adalah salah untuk menanggapi diri di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab banyak ayat yang mengatakan melalui perkataan Yesus sendiri bahwa ia adalah nabi, iman dan raja. Tetapi di manakah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ini sering ditanyakan oleh agama lain. Yesus tidak mengatakan saya Allah, tapi Yesus mengatakan kalimat langsung engkau harus tahu dia Allah. Misalnya dia mengatakan engkau melihat aku adalah melihat Allah. Engkau melihat, dipercaya kepada saya adalah percaya kepada dia yang mengutus saya. Nah ini kalimat, kecuali engkau mengaku dia Allah, ini kalimat menjadi tidak berarti. Lalu Yesus Kristus mengatakan, jikalau aku menyertai engkau, aku menyertai sampai kesudahan alam.
kalimat ini tidak katakan saya Allah, tapi yang bisa menyertai orang untuk beribu-ribu tahun hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Sehingga kalimat Yesus tidak langsung mengatakan dia Allah atau dia anak Allah, tapi secara implisit, secara indirect mempunyai arti seperti itu. Lalu dia mengatakan baptiskan mereka dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Tritunggal tidak tulis Tritunggal, tapi di dalamnya Anak, Bapa, Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang namanya semua satu. In the name, bukan in the names. Tadi Billy mengatakan itu Yesus Kristus adalah satu jabatan saja, tapi 3 fungsi. Imam, Raja dan Nabi, bukan 3 jabatan. Kalau mau jelaskan 3 jabatan silakan, tapi artinya aslinya satu jabatan, 3 fungsi. Demikian in the name, satu nama of the Father, the Son, the Holy Spirit. Nama itu cuma satu, tapi Bapa itu, Anak itu, Roh Kudus itu ada hoknya di depan. Berarti pribadi-pribadi berbeda-beda. Allah Bapa satu pribadi, Allah Anak satu pribadi, Allah Roh Kudus satu pribadi. Yesus tidak perlu sebut saya Allah, tidak. Tapi orang mengetahui dia Allah melalui kalimat-kalimat yang memberikan implisit pengertian dengan jelas sekali. Yang mengatakan dia Allah, kalimat seperti melalui dia supra transcends time. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Sudah tahu, itu pasti Allah. Di mana engkau berada, aku menyertai engkau. Barang siapa menyebut namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Itu supra transcend space. Di Jakarta 2 orang bernama dalam nama Yesus. Yesus ada di sini. Percaya? Yesus mengatakan, jikalau 2-3 orang demi namaku berdoa, aku menyertai dia. Sekarang jawab, waktu kita berdoa demi nama Yesus, Tuhan ada di sini enggak? Saat yang sama orang di Surabaya memanggil nama Yesus, Yesus ada di situ enggak? Engkau bilang enggak bisa tuh. Kalau dia ada di sini, bagaimana di situ? Begitu kita doa dalam nama Yesus, dia ada di sini. Mendatang di Surabaya orang dalam nama Yesus, dia naik Boeing 747 ke situ. Sampai tengah-tengah jalan sampai Semarang, ada orang di Rusia mengatakan dalam nama Yesus. Yesus ganti loket langsung ke situ. Belum sampai di situ, orang Alaska berdoa dalam nama Yesus. Yesus loncat-loncat di atas loket-loket. Nggak habis repotnya, habis-habis. Dia mengatakan di mana ada 2-3 orang pakai namaku, saya berada di situ. Kalimat ini sudah mengatakan dia itu Allah, dia bukan manusia. Amin. Jadi hanya orang bodoh mengapa? Ayatnya mana? Ada dia karena saya Allah? Tidak ada. Saudara baca kitab begitu goblok ya. Tidak bisa mengerti sendiri. Dari ayat-ayat mengandung arti itu, engkau mesti tahu sendiri. Itulah anak pinter. Apakah orang yang tidak belajar doktrin dan ikut seminar-seminar seperti ini bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan sepenuh hubungan yang intim dengan Tuhan? Saya lihat ada yang bisa. Apakah itu mengasihi dan mengenal Tuhan yang palsu? Bagaimana Bapak berkomunikasi dan memiliki hubungan yang intim dalam Tuhan? Terima kasih. Semua itu dilihat dari sudut rohani, tidak tentu dilihat dari sudut jasmani. Seorang prajurit mengatakan, ya Rabi, doakanlah anakku. Meskipun engkau tidak ke situ, saya percaya doamu akan berlaku di rumahku. Nah, Yesus mengatakan, sembuhlah anakmu. Waktu dia baru dengar ini, anaknya di kota lain sudah disembuhkan. Tidak ikut seminar, tidak hadir sendiri, tapi kuasa Tuhan melampaui akan tempat, daerah, lokasi dan bekerja. Waktu dia sampai di rumah, orang mengatakan kepadanya, waktu engkau di tengah jalan, anakmu sudah disembuhkan. Kapan? Dia mengecek. Waktu dia mengecek baru tahu, saat Yesus mengatakan anakmu disembuhkan, dia belum pulang sampai rumah sudah terjadi. Ada orang tidak
datang ikut seminar ini, tapi kristologinya lebih baik dari engkau. Karena mereka membiasakan diri mempelajari kitab suci, merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci, dengar Reform 21, lalu membeli kaset. Mereka tidak ikut seminar. Mungkin kristologinya baik, mungkin saja. Dari 3 jabatan Kristus, yaitu Nabi, iman, rasa, sebagai apakah Yesus lebih dikenal? Apakah dia jabatan yang lebih tinggi dari jabatan ini? Tidak perlu lebih tinggi antara satu dengan lain. Tiga-tiganya penting, karena tiga-tiganya itu adalah ditetapkan oleh Tuhan Allah kepada dia. Saudara-saudara, tanya jawab sampai di sini sehingga kita boleh resmi mengumumkan selesai. Mari kita berdoa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita tetap berdiri. Ivan pimpin kita dalam doa penutupan dan memberi berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk satu hari ini Tuhan, karena kami boleh mendengar kisah mengenai yang terpenting di dalam seluruh alam semesta ini, yaitu mengenai Kristus. Dan biarlah setelah seluruh pemaparan mengenai jabatan Kristus, kami boleh didorong ya Tuhan untuk boleh mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan kami, yang adalah Raja kami, adalah Imam kami, dan adalah Nabi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa sukacita Tuhan, dan juga kami akan didorong oleh Tuhan untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan.